Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba sharing-sharing sedikit ya tentang manajemen follow up. Kenapa materi ini penting? Karena customer yang saat ini belum beli bukan berarti mereka tidak berminat lagi. Bisa jadi setelah kita tawarin sekali, 2 kali, atau kesekian kalinya mereka datang kembali. Nah, oleh karena itu makanya kita perlu yang namanya manajemen follow up. Kalau misalnya kita tidak ada manajemennya dalam hal follow up, nah bagaimana kita bisa melakukan follow up kepada pembeli yang sudah pernah menghubungi kita, gitu ya. Kita mulai aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latif Kurnia Desianto. Saat ini aktivitas saya mengisi seminar kewirausahaan di Business Tour and Travel sebagai trainer, dan ini adalah beberapa sertifikasi yang saya pegang. Jadi semuanya sih intinya adalah hasil belajar ya, karena kita selalu harus berkembang. Tuh. Jadi Bapak Ibu bisa langsung baca di situ langsung. Berikutnya bagaimana cara menyikapi apa yang setelah ini akan saya bagikan atau saya informasikan. Jadi materi yang saya buat ini itu adalah materi yang biasa saya gunakan atau dari hasil praktek saya sendiri gitu ya. Jadi dasarnya apa? Ya, mungkin di luar sana ada yang sama atau ada yang beda, ya itu tidak masalah. Setidaknya Anda jadi punya gambaran. Mudahnya, jika Anda merasa materi ini cocok untuk Anda, silakan tinggal Anda praktekkan saja. Kecuali kalau misalnya menurut Anda materi ini tidak sesuai dengan apa yang Anda butuhkan atau dengan bagaimana Anda menyikapinya gitu ya, pola pikirnya berbeda, tidak ada masalah. Anda tidak perlu menjalankannya gitu ya. Jadi simple saja, take it or leave it. Nah, kemudian ketika nanti Anda mempraktekkan materi yang ada ini gitu ya, hasilnya itu adalah menjadi tanggung jawab Anda masing-masing sepenuhnya. Kalau misalnya bisnis Anda jadi lebih melesat, closing Anda lebih tinggi, ya itu tanggung jawab Anda. Tidak ada yang perlu dibagi ke saya gitu ya. Tolong dibantu doanya saja. Biar kita sama-sama sukses. Amin ya. Nah, sebelumnya kita coba bahas sedikit bagaimana suatu closing atau penjualan itu terjadi. Tentunya diawali dengan marketing atau sales atau penawaran gitu ya. Setelah kita memberikan penawaran kepada orang, tentunya tidak langsung tiba-tiba closing. Pasti butuh proses yang namanya follow up. Setelah kita melakukan follow up kepada yang bersangkutan, barulah terjadi closing gitu. Jadi closing, yang dimaksud closing di sini itu adalah terjadi penjualan gitu ya. Customer transfer ke kita dan kita memberikan barang atau jasa yang kita miliki kepada customer. Nah, follow up ini apa? Itu kan pertanyaannya, apa aja yang ada di dalam follow up? Itu jenisnya bisa macam-macam, tergantung bagaimana funneling Anda, sales funneling Anda seperti apa, atau customer experience-nya bagaimana. Jadi masing-masing produk bisa jadi memiliki step follow up yang berbeda, dari Anda memberikan penawaran hingga Anda melakukan closingan gitu. Nah, kalau kita buka lebih jauh lagi, di dalam follow up ini ternyata ada beberapa proses gitu ya. Jadi tidak bisa langsung follow up gitu kan, ngobrol dan segala macam itu. Kalau
kita pelajari lebih lanjut, itu ternyata ada breakdown-nya atau bisa didetailkan lagi stepnya. Di sini saya coba memberikan kurang lebih 4 step untuk melakukan follow up atau 4 step hal-hal yang ada di follow up. Jadi ini bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Jadi kembali lagi, ini nanti tergantung dari produk apa yang Anda tawarkan. Kita ambil saja contoh gitu ya. Step pertama, kalau misalnya kita di bisnis tour and travel, kemudian kita ingin memarketingkan atau mengenalkan atau menawarkan kepada orang lain tentang potensi kewirausahaan tour and travel. Nah, artinya ketika kita ingin menawarkan suatu kewirausahaan dibutuhkan seminar untuk menjelaskan kepada orang. Nah, anggap saja kita marketingnya adalah bagaimana mengajak atau mengundang orang-orang tersebut untuk datang ke seminar gitu ya. Jadi marketing, katakanlah kita memberikan offering melalui Facebook Ads atau melalui chat ke teman kita atau melalui media apapun. Jadi marketingnya bebas, dari mana-mana bisa. Jadi bisa Facebook Ads, bisa chat, bisa SMS blast, atau bisa dari website, dari manapun gitu ya. Nah, setelah customer mendapatkan iklan kita atau yang kita marketingkan itu tadi, masuklah kepada step yang pertama dalam kita melakukan follow up. Setelah customer baca, mungkin dia ada yang kurang jelas, akhirnya mereka akan menghubungi kita. Misalnya kita pasang nomor WhatsApp. Nah, itu adalah step pertama sebagai penjelasan awal. Anggap saja ketika kita melakukan follow up dan sedang memberikan penjelasan awal, di mana ini step pertama, itu trust customer masih sebesar buletan yang warna kuning gitu ya, trust, kepercayaan. Kemudian ketika penjelasan kita sudah bisa diterima customer, tentunya customer akan menanyakan, oh bagaimana cara saya bisa mengikuti seminarnya gitu ya. Follow up kedua setelah kita memberikan penjelasan, berikutnya adalah informasi pendaftarannya. Customer yang sudah masuk ke step berikutnya, tentunya trust-nya sudah semakin membesar. Kenapa? Karena dia menginginkan informasi lebih lanjut. Customer yang tidak trust, biasanya dia sudah tidak ingin melanjutkan pembicaraan, gitu ya. Jadi begitu dia udah tanya berikutnya, menunjukkan bahwa trust-nya dia sudah semakin meningkat. Setelah dia menanyakan informasi pendaftaran, kemudian kita menjelaskannya, masuklah kepada step yang ketiga. Setelah orang mau daftar, dia pasti tanya, saya mau daftar, harganya berapa? Gitu kan. Kalau misalnya saya mau ikut seminar gitu, harganya berapa? Kalau dia sudah tanya harga, berarti dia sudah ingin datang ke seminar tersebut, trust-nya sudah meningkat lagi ke level yang berikutnya. Step keempat, setelah menanyakan harga, kita memberikan menurut customer harga itu oke, affordable untuk dia, make sense, masuk akal gitu ya. Berikutnya pasti dia akan menanyakan info nomor rekening. Nah, artinya dia sudah bersiap untuk melakukan transfer. Nah, di sini bisa kita lihat funnelingnya dan level trust-nya itu semakin lama semakin membesar. Artinya apa? Kategori orang-orang tersebut yang masuk di step 1, step 2, step 3, dan step 4 itu sudah berbeda levelnya. Semakin ke kanan, trust-nya semakin besar, potensinya untuk closing atau membeli produk kita atau kita berhasil melakukan penjualan itu sudah semakin besar. Ketika kita sudah info nomor rekening, yang bersangkutan transfer, nah anggaplah itu adalah closing gitu. Closing apa tadi? Ya kita closing untuk mengundang orang datang ke seminar. Atau misalnya Bapak Ibu punya produk lain, sama gitu ya caranya. Semuanya pasti punya step-stepnya. Jadi di dalam follow up itu sebetulnya kalau kita breakdown, itu bukan hanya satu step, tapi stepnya ada banyak.
Bagaimana kalau misalnya di penjelasan awal kita langsung berikan informasi pendaftaran, informasi harga, informasi nomor rekening? Biasanya ketika customer belum paham ini mau apa, fungsinya apa, benefitnya apa, kita sudah menginformasikan nomor rekening apalagi harga, itu biasanya lari dulu. Kenapa? Dia belum paham. Orang belum paham, misalnya ada mobil 100 juta dan mobil 1 miliar. Kalau orang belum paham fasilitas mobil 1 miliar, kenapa harganya 1 miliar? Kita langsung bilang berapa harga mobilnya 1 miliar. Orang pasti lari. Berbeda jika orang itu sudah paham, oh mobil 100 juta itu bentuknya gini, fiturnya ini, benefitnya ini, safety-nya begini. Mobil 1 miliar, benefitnya ini, safety-nya seperti ini. Apa nilai lebih yang dia dapatkan? Tentunya dia bisa berpikiran bahwa 1 miliar bisa jadi lebih murah dibandingkan 100 juta. 100 juta kesenggol sepeda, hancur mobilnya gitu ya. Atau misalnya 100 miliar kesenggol pesawatnya yang hancur gitu. Nah, berarti kan lebih kuat. Artinya dia akan mempertimbangkan, oh 1 miliar ini worth it loh gitu lah. Itulah kenapa jangan pernah memberikan informasi harga di depan sebelum customer paham. Karena ketika dia sudah merasa harganya tinggi, biasanya orang kecenderungannya adalah tidak ingin tahu lebih lanjut, takut dikejar-kejar gitu. Nah, makanya kalau kita lihat di sini follow up itu stepnya ada banyak sekali gitu ya. Nah, dan masing-masing nanti ini ada fungsinya, ada maksudnya gitu. Pertanyaannya, apakah customer yang masuk ke kita, kena marketing kita, kemudian kita follow up langsung closing? Jawabannya tentu tidak semua customer langsung closing. Bisa jadi ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi setelah kita memberikan penawaran, marketing tadi jalan, follow up, dan macam-macam tadi ya. Ini adalah beberapa jenis kemungkinannya. Nanti ini akan ada hubungannya dengan step follow up yang di depan. Kemungkinan pertama adalah customer tersebut akan langsung closing. Begitu kita follow up step 1, step 2, step 3, step 4, dia jalan lancar langsung closing. Yang berikutnya berhenti di step follow up nomor 4. Begitu kita berikan nomor rekening, nah sudah dia hilang entah kemana gitu ya, ditelan bumi gitu. Terus ada juga yang berhenti di follow up nomor 3, di step nomor 3. Begitu tahu harganya, oh ternyata ini tidak affordable untuk saya gitu. Jadi dia mundur atau setidaknya tidak terjangkau untuk saat ini. Bisa jadi lain waktu dia bisa masuk gitu ya. Kemudian ada juga yang berhenti di step nomor 2. Kemudian ada juga berhenti di step follow up yang pertama. Jadi dia baru tanya-tanya terus udah berhenti gitu kan. Yang tidak kena juga tentunya ada. Nah, kemungkinan yang terakhir itu adalah customer yang belum langsung closing, follow up 1, step 2, step follow up 3, bahkan yang keempat, itu masih ada potensi di follow up lagi lain waktu gitu ya. Jadi belum tentu customer yang tidak melakukan pembelian saat ini itu tidak bisa di follow up. Bisa di follow up lagi lain waktu. Ada banyak kasus yang seperti itu, bahkan saya pun juga mengalaminya gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa memfollow up customer ini lain waktu? Itulah yang kita namakan dengan manajemen follow up. Itulah perlunya manajemen follow up. Ketika Anda punya 100 customer, 1000 customer, atau 10.000 customer, kalau Anda tidak bisa memanage follow up statusnya seperti apa, tentunya ketika Anda mau menawari mereka lagi, Anda kembali lagi dari awal. Kenapa? Tidak ada datanya. Kalau kembali dari awal yang pertama, bisa jadi Anda jadi membuang-buang waktu. Tidak efisien. Itu ya.
Kemudian tidak bisa menentukan skala prioritas. Mana yang potensinya lebih besar, yang harus di follow up lebih dulu, atau mana yang potensinya lebih kecil, digunakan untuk belajar follow up gitu. Jadi memang follow up itu tergantung. Jika Anda sudah yakin dengan skill follow up-nya gitu kan, deadline-nya mepet, ya berarti Anda follow up yang nomor 4. Tapi ketika Anda ingin belajar follow up, jangan follow up customer yang ada di nomor 4, di nomor 1. Gitu. Kenapa? Kita bahas setelah ini ya. Nah, bagaimana caranya Anda bisa mempermudah pengontrolan untuk melakukan follow up? Cara termudahnya adalah silahkan membuat tabel. Anda bisa membuat tabel ini di Excel. Misalnya saja ada tabelnya nanti, isinya ada namanya, ada nomor WA-nya, ada variabel 1. Variabel 1 ini apa? Ada variabel 2. Yang 2 ini apa? Bebas. Anda bisa menentukan informasi apa yang kira-kira bisa Anda gunakan untuk mendekatkan diri dengan customer Anda, atau informasi unik apa yang harus Anda ketahui tentang customer ini gitu. Jadi variabel 1, variabel 2, atau mungkin mau bikin 3, 4, 5 silahkan. Ini bebas. Nanti tergantung di lapangan ketika Anda sudah banyak menjumpai customer yang seperti apa yang harus dicatat. Nah, itu nanti Anda akan bisa menyimpulkan setelah Anda punya data tentunya gitu. Nah, setelah itu ada yang namanya step 1, step 2, step 3, step 4, atau ini mengacu kepada jumlah step-step follow up yang Anda lakukan. Jadi di sini sekali lagi bisa lebih, bisa kurang, tergantung funnelingnya seperti apa untuk follow up ya. Jadi funneling corongnya gimana, step-stepnya, customer experience-nya apa yang ingin Anda berikan ke customer Anda untuk melakukan follow up. Tentunya yang terakhir adalah closing gitu ya, atau seperti itu, closing atau enggak dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh yang nama customernya si A dulu deh gitu. Ketika step pertama lancar, step 2 lancar, step ketiga lancar, step keempat tadi kita memberikan nomor rekening ya, terus kemudian dia mereply, oh ATM-nya tutup. Setelah itu belum ada kabar berikutnya gitu ya, entah itu tidak balas chat atau lain sebagainya. Nah, itu diberikan keterangan di step 4, dia memberikan informasi bahwa ATM tutup. Artinya di customer A kita sudah memberikan informasi sampai dengan nomor rekening. Dia sudah mau transfer nih, terus dia bilang oh ATM-nya tutup gitu. Yang customer B, dia step 1 sudah oke gitu ya. Kemudian step 2 dia sudah oh iya saya mau daftar 1 orang, 2 orang dan sejenisnya. Kemudian ketika kita menginformasikan harga di step 3, dia menjawab harga ini mahal. Atau bisa jadi oh harganya tidak mahal, tapi saya belum ada uang saat ini gitu. Jadi kita catat di step 3, keterangan apa yang membuat dia berhenti di situ. Kemudian customer C, ada nomor WA-nya gitu kan ya. Masuk ke step 1 nggak ada masalah. Step 2, ketika kita memberikan informasi pendaftaran, dia jawab, oh saya waktunya tidak cocok gitu. Jadi belum jadi daftar. Gitu ya. Jadi step 2 masalahnya adalah di waktu. Kemudian customer D atau customer keempat, step 1 dia selesai, step 2 dia lewat, step 3 dia dapat, step 4 dia selesai, dan akhirnya dia closing. Oh statusnya closing gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang customer E gitu, ternyata dia bilang dia sudah transfer, ngasih bukti transfer gitu. Ternyata di hari H nggak jadi datang
nggak ada kabar. Berarti sementara ketika closing nggak usah dikasih no info lagi gitu ya. Jadi nanti bisa di follow up kemudian. Nah, kembali lagi tadi ke kemungkinan-kemungkinan yang di slide sebelumnya, bahwa customer yang belum closing itu bisa di follow up lagi lain waktu. Misalnya kita ada pendaftaran lagi bulan depan, nah customer ini bisa di follow up. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Bapak Ibu punya 100 customer, tidak ada tabel follow up-nya, dan yang belum closing 95, tentunya harus di follow up satu persatu dari awal, sangat tidak efisien. Kalau misalnya customer-nya cuma 3, 4 gitu, mungkin kita bisa mengingatnya, tapi kalau misalnya waktunya lama, tentunya kita juga bisa lupa juga kan, namanya manusia gitu. Nah, makanya tabel follow up ini sangat penting. Ini adalah database Bapak Ibu yang bisa digunakan setiap saat. Kalau Bapak Ibu cuman follow up customer baru terus, itu sayang. Kenapa? Customer lama ini ada potensi dia sudah mendapatkan edukasi. Entah itu ketika promo dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dicatat. Kemudian bagaimana cara follow up-nya? Kalau kemudian ada seminar serupa, katakanlah bulan depan atau 2 bulan lagi ada. Tergantung dari kondisinya, Bapak Ibu misinya apa. Ketika Bapak Ibu misinya adalah belajar follow up, gitu ya, belajar follow up, tentunya customer yang di follow up adalah yang customer berhenti di paling kiri di step pertama. Misalnya setelah penjelasan, oh dia gagal gitu. Ya, itu di follow up dulu. Kenapa? Ketika kita belajar follow up, kemungkinan besar sukses itu lebih kecil karena belajar gitu ya, belajar menaikkan pengalaman. Makanya kemungkinan suksesnya kecil. Sehingga ketika kita mau menumbalkan gitu ya orang untuk jadi bahan belajar kita, ya yang trustnya paling kecil, jangan trust paling besar kita pakai untuk belajar. Trust paling besar dia dikit lagi closing, kita ilmunya kurang, kita pakai praktek, sayang gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mau belajar follow up, silakan follow up customer yang berhenti di step paling awal. Gitu. Kalau di sini kasus ini ya step paling awal dia berhenti di masalah waktu C, ya silahkan itu di follow up gitu kan, karena belum tentu ketika dia dapat harga oh ya langsung oke gitu. Nah, ini waktu aja belum ada gitu kan. Nah, berarti ketika Bapak Ibu belajar follow up, silakan mulai dari customer yang berhentinya paling awal. Setelah C, kemudian B, kembali ke A, baru ke E. Nah, itu seperti itu. Kalau digunakan untuk belajar, sekali lagi ya. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu ada promo spesial? Nah, promo spesial. Promo spesial ini kan artinya kemungkinan orang untuk join lebih besar. Prioritasnya tinggi. Artinya Bapak Ibu yang diutamakan atau follow up-nya lebih detail sekali itu adalah yang semakin kanan. Kalau seperti ini di sini yang tadi misalnya dia udah transfer nih, ini ada lagi, ada promo lebih murah. Nah, bisa jadi dia lebih berminat dibandingkan yang awal. Artinya apa? Hemat waktu. Karena misalnya kita follow up yang dari awal depan gitu kan, waktunya lama, nggak closing-closing, wah jenuh sendiri. Tapi ketika sudah yang belakang-belakang, dia sudah well educated di depan, sudah siap. Nah, kita jadi lebih simple. Gitu ya. Sudah mulai ada gambaran kan ya berarti ya. Nah, jadi sebetulnya follow up itu kelihatannya simple dan memang simple. Intinya apa? Ya, intinya kita rajin untuk melakukan update informasi terhadap data orang per orang. Sehingga berikutnya ketika kita follow up lagi atau minta tim lain untuk melakukan follow up dan lain sebagainya, itu udah tahu saya harus mulai dari mana, tidak perlu mengulang gitu ya. Bisa jadi mengulang menurunkan kepercayaan. Saya kemarin udah dijelaskan, ini dijelaskan lagi gitu ya, ini gimana gitu, saya sudah paham kok. Nah, misalnya kan ada yang seperti itu juga. Nah, makanya dengan manajemen follow up ini, ketika customer Bapak Ibu banyak, calon kliennya banyak, statusnya seperti apa, semuanya jelas.
gitu. Jadi ini sangat penting sekali, simple memang, tapi tidak jarang orang yang tidak melakukan hal ini gitu. Akhirnya semua dari awal, fokusnya ke customer baru gitu kan. Artinya belajarnya semuanya dari awal ya, edukasinya dari awal. Gitu. Jadi bagaimana cara mengefisiensikan itu bisa menggunakan manajemen follow up. Siap ya Bapak Ibu? Jika hal-hal tersebut tidak kita lakukan, tentunya kita tidak punya database. Database itu adalah salah satu aset yang berharga. Database itu bisa dikonversi menjadi apapun itu juga. Terus tadi yang kedua ada salah follow up gitu ya, karena customernya banyak. Oh si ini kayaknya orangnya yang si A ini statusnya kemarin begini deh. Nah, karena kayaknya seingatnya lupa, akhirnya follow up-nya salah. Terus misalnya Bapak Ibu punya 100 calon customer gitu ya. Kok bisa mengulang dari awal? Kalau 100 customer masuk kemudian punya customer baru, tentunya WhatsApp customer yang lama kan dihapus. Kalau enggak, WA kita akan penuh gitu ya, bisa jadi lemot dan lain sebagainya. Mau tidak mau ada kondisi yang mengharuskan kita untuk menghapus. Artinya apa? Kalau tidak ada data, ya selamat mengulang dari awal. Kemudian melewatkan customer potensial. Ketika ada promo dan lain sebagainya, tentunya customer yang paling potensial adalah customer yang ada di step paling kanan. Ketika ada promo, Bapak Ibu sibuk ke follow up ke customer yang di depan, nah itu jadi tidak efisien. Bisa jadi promonya habis, waktu follow up-nya tidak cukup, customer yang potensial terlewat. Sama seperti di atas, mengulang lagi di lain waktu gitu ya, dari awal ininya dihapus, nggak sengaja kehapus dan lain sebagainya, terus ini udah beberapa bulan namanya, ulang lagi dari awal. Dan salah satu yang terpenting adalah tidak bisa melakukan perbaikan ke depannya. Ketika Bapak Ibu bikin database terus dilihat, kenapa ya semua customer kok berhenti ketika ada informasi harga. Nah, karena kita punya datanya, kita bisa analisa gitu. Oh, harganya mungkin terlalu mahal. Oh, target market saya tidak sesuai untuk harga ini. Kalau misalnya kita tidak punya database, kita tentunya tidak bisa analisa gitu ya, berhenti di mana, atau customer profile yang seperti apa yang dia berhenti di area itu. Kalau misalnya customer profile-nya begini gitu, gambaran customernya seperti ini, kok dia yang seperti ini nih selalu berhenti di area closing nih ya, itu udah mepet kan berarti kan, atau di area step 4. Nah berarti kalau berikutnya ketika kita cari calon customer, carilah yang seperti itu gitu. Jadi itu memudahkan. Itu adalah yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan apapun ketika kita punya database customer kita. Sudah mulai punya gambaran ya, jadi lebih jelas kenapa hal ini perlu dilakukan. Kalau tidak dilakukan seperti apa, fungsinya seperti apa gitu ya. Nah, bahwa ternyata mencatat seperti itu penting gitu, bukan hal yang simple gitu ya. Bisa diremehkan maksudnya dalam hal ini gitu. Oke, sudah siap bikin tabelnya ya. Nah, ini katanya CEO HP Mbak Carly Fiorina. Goalnya adalah merubah database yang kita punya tadi menjadi sebuah informasi yang bisa kita gunakan berupa apapun itu ya, status, follow up dan macam-macam. Dan goal yang paling ultimate-nya terakhirnya adalah informasi tadi yang sudah kita dapat, sudah kita olah, itu menjadi insight, suatu gambaran seperti tadi, perbaikan untuk target market saya nggak sesuai nih, iklannya harus dirubah gitu. Oh dia berhenti di sini nih, kayaknya cara penawaran saya salah deh gitu. Nah itulah goal yang paling akhir. Dengan melakukan perbaikan, insya Allah rate closingnya Bapak Ibu akan menjadi lebih besar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Itu sedikit sharing dari saya di kesempatan hari ini. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan
atau ada yang ingin didiskusikan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada memberikan pendapat tentang video saya, oh apa yang kurang gitu kan, tentang materinya ini, atau apanya yang tidak sesuai, atau punya pendapat lain, silahkan, saya terbuka untuk melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu ya. Kita bisa ketemu di dunia online ini. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di WhatsApp saya nomor 0856 555 277 83. Silahkan chat saya gitu ya. Atau di Facebook saya dengan nama Latif Kurnia Desianto, yaitu gambarnya kurang lebih yang seperti itu ya. Nah, itu silahkan add saya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau memberikan testimoni, boleh. Oh ya, materinya begini, setelah dapat materi ini jadi gimana, atau oh saya nggak cocok dengan materinya karena begini-begini, silahkan, bebas, silahkan langsung chat saya itu. Jadi semoga materi ini bermanfaat. Salam hormat dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.